Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang berkemajuan, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menanggapi hal di media sosial yang cukup lumayan viral dan menghebohkan, di mana persoalan tersebut terbukti mendapat tanggapan atau respon dari berbagai pihak, yaitu sekitar 5 tahun atau 4 tahun yang lalu seorang Adi Armando pernah melontarkan pernyataan tentang suatu hal, khususnya tentang syariat Islam yang kontroversial, sehingga kemudian itu menjadi viral di media sosial dan kemudian juga menjadi konsumsi media-media mainstream di Indonesia. Sebelum sampai kepada materi yang diungkapkan oleh Adi Armando, ada baiknya kita kenalkan sedikit siapa itu Adi Armando. Ia adalah seorang dosen di perguruan tinggi Indonesia yang cukup punya nama. Dia adalah pakar komunikasi, bahkan dia adalah lulusan luar negeri. Dia juga belakangan ini seorang politisi, dan untuk mendukung di dunia politik itu, Adi Armando juga aktif di dunia media sosial atau di dunia maya. Yang kita ketahui bersama, dia punya Cokro TV yang mana subscribernya atau pengikutnya di atas 2 juta. Itu sudah terbilang banyak. Dan untuk mengetahui alasan kenapa perlunya saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Adi Armando adalah apa yang disampaikan oleh Adi Armando merupakan hal yang sangat sensitif di dalam syariah Islam. Karena Adi Armando bukan orang sembarangan, karena tadi di depan sudah saya sebutkan, dan dia bahkan juga sudah punya akun Cokro TV yang setiap harinya aktif untuk menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, terutama yang kontroversial di dalam Islam. Kemudian di dalam bermedia sosial pun dia terbilang konsisten. Ini sejalan mengkonfirmasi dari apa yang dia sampaikan ketika dia dipersekusi oleh komunitas tertentu, sehingga dia pingsan, sehingga dia sampai robek-robek pakaiannya. Dalam keadaan yang begitu nista, dia kemudian sembuh, berucap bahwasanya dia tidak akan pernah gentar menyampaikan tentang yang lebih nekat lagi. Dan itu terkonfirmasi, ternyata benar. Dia tetap konsisten menyampaikan hal-hal yang kontroversial. Dan yang terakhir, kenapa saya perlu menanggapinya? Untuk akhir-akhir ini, Adi Armando seperti mendapatkan suntikan darah segar karena ada perempuan yang mengaku muslim atau muslimah, mengaku hafal Al-Quran, kemudian mengaku lulusan Fakultas Agama Islam, tapi melontarkan pendapat-pendapat yang jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Itulah yang kemudian menjadi, dalam tanda kutip, teman dekatnya Adi Armando belakangan ini dalam rangka untuk meneruskan tidak ramahnya kepada Islam. Maka disitulah setidaknya 3 atau 4 alasan itulah saya perlu menanggapi pernyataan atau proposisi Adi Armando tersebut. Yaitu mengenai ketika Adi Armando menyatakan bahwasanya perintah sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu pernyataannya. Kemudian tentu saja menjadi heboh, menjadi ramai, mendapat tanggapan beragam dari umat Islam. Sampai kemudian Majelis Ulama Indonesia pun ikut menanggapi apa yang dinyatakan oleh Adi Armando. Dengan tanggapan yang cukup representatif sebenarnya dari pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia, memberi tanggapan, tapi Adi Armando di sana tetap kekeh bahwasanya perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran itu tidak ada. Yang ada adalah hanya 3 waktu, pagi, siang, dan malam. Itu menurut argumentasinya. Kemudian dari berbagai tanggapan yang muncul, Adi Armando balik menanggapi tanggapan-tanggapan itu. Di dalam tanggapan itu, di dalam videonya, Adi Armando merespon balik bahwasanya
satu masalah materinya itu sendiri, dan yang kedua masalah di luar materinya. Untuk masalah yang di luar materinya, Adi Armando mengklasifikasi atau mengelompokkan tanggapan-tanggapan itu menjadi kurang lebih 4 kelompok. Kelompok pertama yang marah-marah, yang kemudian keluar dari konteks, keluar dari materi. Yang kedua, kelompok yang hanya sekedar menuduh bahwasanya Adi Armando adalah musuh Islam. Dan terhadap dua kelompok ini, kategori ini, Adi Armando mengesampingkannya, karena dua kelompok kategori ini disebutnya kosong belaka. Dan dia kemudian menyatakan ada kelompok ketiga dan kelompok keempat yang perlu diperhatikan. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menjawab dengan terdidik, menjawab dengan masuk akal, dengan rasional, dan dengan akademis. Itulah yang kemudian perlu ditanggapi, merasa perlu ditanggapi oleh Adi Armando. Sedangkan kelompok keempat adalah kelompok yang pro dengan pernyataan Adi Armando tersebut. Sedangkan di dalam kelompok yang pro tersebut sesungguhnya ada kata kunci yang menjawab dari seluruh pernyataan Adi Armando yang kontroversial tersebut. Apa itu? Di mana sesungguhnya Adi Armando hanya bermain kata-kata sesungguhnya secara implisit. Sholat 5 waktu dalam Al-Quran sama sholat 5 waktu dalam Islam itu tentu ada perbedaannya. Dan termasuk di dalam silat lidahnya itu, Adi Armando kemudian membatasi kekeh bahwasanya untuk sholat 5 waktu atau perintah sholat 5 waktu yang hanya ada di dalam Al-Quran, bukan di dalam Islam. Lepas dari sunnah dan lepas dari riwayat-riwayat yang lain. Itulah liciknya Adi Armando dan licinnya Adi Armando. Karena dia mengatakan perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Untuk di kategori yang ketiga, yang kemudian menjadi perhatiannya Adi Armando, Adi Hidayat juga menanggapinya, meskipun menanggapinya secara tidak langsung. Dia menjelaskan begitu gamblang, begitu representatif, karena kita juga tahu kapasitasnya tentu sampai untuk menjelaskan persoalan yang sepele itu kepada Adi Armando, tapi dia tidak secara langsung menyebutkan bahwasanya ini untuk menanggapi Adi Armando. Cuman dia menjelaskan dalam Islam atau dalam Al-Quran ada perintah sholat 5 waktu dengan penjelasan yang begitu rinci dengan mengutip berbagai surat-surat. Tapi tetap saja di situ Adi Armando tidak mau menerima karena kembali lagi Adi Armando mengatakan perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, sehingga permintaannya dalam rabaan saya liciknya adalah Adi Armando memintanya adalah perintah dalam Al-Quran yang betul-betul eksplisit. Sholat 5 waktu, perintah di dalam Al-Quran adalah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Mungkin permintaannya seperti itu. Dan itu jelas tidak ada yang seperti itu di dalam Al-Quran. Di dalam penjelasannya juga sebenarnya kita bisa mengambil pengertian untuk kata-kata sholat, untuk perintah yang menggunakan kata sholat itu sendiri, dan kita fokus kepada kata sholatnya. Di dalam Al-Quran atau di dalam Islam tidak melulu hanya menggunakan kata sholat, tapi juga ada kata berdoa, juga ada kata bertasbih yang juga bisa dimaknai atau ditafsiri sebagai perintah untuk sholat. Maka di situ Adi Armando pernah terlihat bahwasanya memang dia sangat awam dalam bidang agama. Mengapa? Dia pernah menanyakan di dalam Al-Quran yang menggunakan kata bertasbih lah, kok diartikan sholat lah? Pertanyaannya adalah, kenapa Allah tidak konsisten menggunakan kata sholat, tapi menggunakan kata bertasbih lah? Itu menunjukkan bahwasanya sesungguhnya Adi Armando memang sangat awam. Artinya apa? Artinya ketika Adi Hidayat menjelaskan sebegitu rincinya, sebegitu proporsionalnya, sebegitu ilmiahnya, sebegitu akademisnya, tetap saja Adi Armando tidak mau mengakuinya. Sampai kepada kesimpulannya dari berbagai kalangan atau berbagai ustadz, di luar ustadz Adi Hidayat tadi, sudah dijelaskan begitu gamblang, menurut beberapa surat, menurut beberapa hadis, menurut beberapa riwayat, penafsiran atau penjelasan atau perincian tentang sholat 3 waktu, petang, matahari tergelincir, malam, itu di dalamnya ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang itu tetap tidak bisa diterima oleh Adi Armando. Berbagai pihak atau para ustadz yang turut menanggapinya
kurang lebih berfokus kepada Quran surat Al-Isra ayat 78, Quran surat Ar-Rum ayat 17 dan 18. Di sana kemudian ada tafsiran-tafsirannya dan ada riwayat-riwayat pendukungnya bahwasanya sholat 3 waktu yang ada di dalam Al-Quran terperinci menjadi sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Untuk permasalahan seperti ini, sesungguhnya ini bukan yang pertama bagi Ade Armando. Seperti kita dulu sudah juga mengetahui, Ade Armando pernah bikin heboh dengan membuat gambar atau mengupload gambar Joker tapi menggunakan wajah Anies Baswedan. Karena kita ketahui bahwasanya Anies Baswedan bisa disebut sebagai simbol dari aspirasi politik Islam, maka kemudian dia bikin itu. Setelah diurus juga dia lolos dari jeratan hukum. Kemudian juga dia pernah mengupload foto tokoh-tokoh gerakan 212 di mana sudah diedit, tokoh-tokoh itu berjalan berjajar, kemudian tokoh-tokoh itu dikenakan dengan topi Sinterklas. Dan liciknya Ade Armando, dia di pojok kiri yang dimungkinkan tidak terlihat, tidak terbaca, dia menambahi ini hoax. Jadi yang seperti itu adalah model-model Ade Armando yang memang seperti memperkeruh suasana. Dan dia juga pernah mengajak umat Islam atau menantang umat Islam untuk bermubahalah terkait dengan penafsiran aulia. Kata-kata aulia di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 51. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya aulia adalah pemimpin, maka dia mengajak menantang bermubahalah. Di situ termasuk saya yang menanggapinya, dan saya pernah berdebat via WA pada Ade Armando. Terjadi tantang-tantangan untuk bermubahalah. Ternyata mubahalah konsepnya dia itu adalah mubahalah yang main-main belaka. Bukan yang serius, bukan yang benar-benar untuk menunjukkan atau mencari kebenaran. Karena di ujung perdebatan saya tentang aulia itu, dianya, sudah silahkan kalau Anda memang mau bermubahalah sama saya, ini tantangan saya, tinggal menjawab ya. Ya, yang namanya syariah mubahalah tidak seperti itu belaka. Itu adalah mubahalah abal-abal, adalah mubahalah main-main. Yang terakhir adalah Ade Armando juga mendapat suntikan tenaga baru, darah segar dari perempuan yang bernama Humaila Hikmah. Itu di dalam podcastnya dia menyatakan agama Islam adalah agama perang. Maka ini juga perlu mendapat perhatian. Bahwasanya kesimpulan yang begitu gegabah, kesimpulan sangat merugikan Islam. Itu adalah lelucon-lelucon yang baru saja ditampilkan oleh Ade Armando mengenai ketidakramahannya terhadap Islam. Tadi saya sebutkan ada kata kunci bagi Ade Armando yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Maka sampai kapanpun selama Ade Armando hanya berlicik-licikan dalam kata itu, kita memang tidak akan pernah menemukan ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Kecuali kita lengkapi dengan hadisnya dan dengan riwayat-riwayat tafsiran-tafsiran pendukungnya. Ini bab yang terakhir tentang analisa saya. Mengapa Ade Armando tetap kekeh kepada proporsinya, kepada pendapatnya, bahwasanya perintah sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Satu, analisa sosiologis, bahwasanya dengan media yang semakin gencar seperti ini, di era digital seperti ini, Ade Armando mengukuhkan dirinya adalah orang atau pihak atau figur yang betul-betul memang tidak ramah kepada Islam. Saya tidak menyebutkan anti, tapi tidak ramah kepada Islam. Secara sosiologis, maka akan mendapatkan pengikut-pengikut yang sepemikiran dan sehaluan. Yang kedua, ada analisis psikologis. Dahulu dia ketika dipersekusi oleh massa komunitas tertentu, setelah sembuh kemudian dia bertekad akan tetap melanjutkan di dalam pernyataan-pernyataan itu dan tetap akan
nekat tetap akan tidak takut. Inilah terbukti, itu secara psikologis. Artinya ada semacam dendam. Nah, kita memang juga lihat, dia sampai pingsan, dia sampai seperti telanjang. Analisa politisnya, kita ketahui bersama bahwasanya kelompok-kelompok yang tidak suka dengan orang-orang yang tidak ramah kepada Islam, tentu saja adalah kelompok yang Islam atau kelompok Muslim atau yang aspirasi politiknya Islam. Dengan demikian, Adi Armando juga menegaskan dirinya di dalam haluan politiknya. Adi Armando bukan berhaluan Islam. Yang lebih menyempitnya adalah Adi Armando adalah pro atau militansi ataupun fanatikannya Jokowi, sedangkan yang non Jokowi adalah yang berlawanan, berseberangan dengan dia. Analisis yang keempat, analisa akademisnya adalah ilmu tafsir perlu untuk juga menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran, untuk menambahkan, untuk merincikan. Itu tentu saja Adi Armando tidak paham. Begitu juga adanya usul fikih. Usul fikih juga dalam rangka untuk lebih memperjelas nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Begitu juga nanti ada ulumul Quran, ulumul hadis, maka Adi Armando saya pastikan cuman mengenal suaranya saja, tapi dia tidak paham apa itu usul fikih, apa itu ulumul Quran, apa itu ulumul hadis. Analisa yang kelima, analisa ekonomis. Semakin Adi Armando kontroversial, semakin Adi Armando membuat heboh di dunia maya, maka dia punya pikiran pengikutnya akan semakin banyak. Karena banyak orang yang dalam diam atau dalam ketenangannya, tapi sesungguhnya dia sependapat dengan Adi Armando. Maka diharapkan orang-orang ini menjadi followernya, menjadi subscribernya, disitulah monetize-nya meningkat. Adi Armando secara ekonomis kemudian juga menjadi meningkat. Analisa yang keenam, analisa teologis. Persoalan ini, apa yang disampaikan oleh Adi Armando, sesungguhnya bukan cuma persoalan bahasa saja, bukan cuma persoalan posisi letak perintah sholat itu saja, 5 waktu atau 3 waktu, tapi sudah sangat beririsan erat dengan persoalan teologis, sudah beririsan erat dengan ranah hidayah, hingga sangat dimungkinkan Adi Armando karena tidak paham dengan Islam mengambil pilihan untuk menjauhi hidayah tersebut. Betapapun semuanya sudah menjelaskan, betapapun semua yang berkompeten menjelaskannya untuk menjawab apa yang menjadi proposisi Adi Armando. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan menanggapi apa yang disampaikan oleh Adi Armando, proposisinya bahwasanya sholat 5 waktu perintahnya tidak ada di dalam Al-Quran, di mana sesungguhnya dia mengakui kalau perintah sholat di dalam Islam itu 5 waktu, tapi perintah sholat di dalam Al-Quran itu 3 waktu. Cukup jelas. Berhubung dia tidak ramah dengan Islam, maka pernyataan yang keluar adalah demikian itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan.